Puji Tuhan, kembali atas kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada. Hanya kata terima kasih yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, karena penyertaannya yang begitu sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya bersama dengan istri dan anak kami menyapa Bapak Ibu Gembala dan seluruh umat Tuhan, imam-imam yang hadir. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, karena masih dalam suasana tahun baru. Kita mau datang hampiri Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah berjalan dalam minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Biarlah kiranya sepanjang minggu tetap Yesus menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Karena hanya dalam Yesus yang menjadi pegangan hidup kita menjadi hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau hampiri hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Naikkan pujian ini.
bagimu. Ada Yesus Juru Selamat. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berserah Tuhan. Sepanjang tahun 2020 ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Itu yang kami butuhkan di dalam pengikutan kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik di saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami. Biarlah Engkau terus menolong kami di siang pagi hari ini. Biarlah kami tetap Tuhan, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan dan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya, kiranya kuasa Allah turun di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Tolong kami semua Tuhan. Jangan ada satupun Engkau lewatkan kami. Kami boleh memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terlebih hamba-hambamu Tuhan yang melayani Engkau di saat pagi hari ini. Mulai dari penerima tamu Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau memberkati. Mulai dari pemain LCD Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan. Bahkan pemain musik yang ada backing vokal, Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Biarlah supaya mereka Tuhan layak di hadapan Tuhan. Bahkan sampai kepada hamba-Mu yang memilih pujian kami pagi hari ini. Pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa yang baik. Setiap pujian yang sudah dipersiapkan Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya ini yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Bapa yang baik. Bahkan sampai kepada umat-Mu Tuhan yang masih dalam persiapan saat pagi hari ini. Mungkin dalam perjalanan Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan. Target mereka di tempat ini dalam segala baik. Amin. Mereka bisa sama-sama memuliakan Engkau di tempat ini. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sampai kepada hamba-Mu memberikan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan yang sudah dipersiapkan kepada kami pagi hari ini, yang sudah diterima daripada Engkau, itulah diberitakan kepada kami pagi hari ini. Selain kami terima Tuhan, sehingga kami kuat dan boleh kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Jika kami mau beribadah kepada Tuhan, selalu ada kuasa-kuasa iblis, orang jahat, orang najis, orang apapun Tuhan yang tidak terfokus ke pikiran kami kepada Tuhan. Untuk memuji Engkau di tempat ini. Kami bersatu hati hamba-Mu mengusir tempat ini Tuhan, untuk mengusir menentinya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di tempat ini. Haleluya Tuhan. Sehingga kami bersuka cita di tempat ini. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Dan ini adalah doa kami dan kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam ucapan syukur, di tahun yang baru boleh kita rasakan kebaikan Tuhan. Di tahun yang baru ini tetap kita rasakan kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bahkan menjalani keluarga, nikah, hingga orang muda. Tak satupun dari kita yang tertinggal. Tetap dalam genggaman kasih-Nya Tuhan. Tetap bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Karena Dia yang selalu baik, yang menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau baik. Ku
Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyanyikan
naikkan pujian ini. Betapa kagumku melihat, betapa sekali lagi nyanyi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Betapa kagum kami melihat Engkau, Tuhan. Nyata, saudara, Dia baik. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang menyaksikan sekali lagi. Betapa kagumku melihat, ruang kesaksian saya buka. Mari, waktu dan tempat kesaksian. Sungguh ku tak dapat mengerti, amin. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Sekali lagi, indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji Tuhan. Sebelum saya menyaksikan kemurahan Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara kasih semuanya. Shalom. Saya kok udah ke depannya bergetar ya saudara. Nggak tahu saya mau berkata apa. Saudara kasih. Pujiannya sungguh sangat menyentuh hati saya. Sampai saat ini saudara terkasih, suami saya belum ada, belum mau datang beribadah yang ingatan 2020 ini. Rindu saya sangat kalau suami saya boleh ada duduk di sebelah kanan saya. Tapi sampai saat ini suami saya selalu mengeraskan hati. Selalu saya kalau beribadah saya ajak, ayo Pak kita gereja. Tapi suami saya selalu berkata, udah kamu aja pergi. Ya saya dipaksa-paksa, itu jawaban suami saya. Tapi saya selalu bersabar. Anak-anak juga selalu bilang, ayo Pak gereja. Kapan Bapak mau gereja? Tapi ya, saya teringat ibadah PA yang sudah pernah disampaikan Bapak Gembala di tahun semalam, bahwa saya menginspirasikan anak yang hilang. Itu saya inspirasikan kepada suami saya. Kapan suami saya mau datang ke gereja, itu saya serahkan aja sama Tuhan. Itu ibarat suami saya yang hilang, biar saya berserah saja kepada Tuhan. Kapan maunya Tuhan mengubahkan hati suami saya.
Saudara kasih, pernah juga saya katakan, saya sharing kepada suami saya mengenai persepuluhan ya. Saya katakan saya ada kerinduan untuk memberikan persepuluhan, tapi suami saya bilang, dia katakan tidak setuju gitu. Tapi ya kalau menurut saya yang sudah saya dengar firman, mungkin suami saya belum mengerti, belum paham ya. Saya sudah dengar firman, saya mengerti, dan saya memang ada kerinduan selalu untuk memberikan persepuluhan. Tapi suami saya tidak, kami tidak sepakat lah gitu ya. Tapi dengan hati saya sama Tuhan aja, saya nggak mau tanya lagi sama suami, saya nggak mau tanya ini itu. Saya di mana kesejahteraan hati saya aja sama Tuhan, di mana kerinduan hati saya aja memberi persepuluhan. Kalau suami tidak mengizinkan, ya udah, itu pribadi saya sama Tuhan aja. Toh itu juga berapalah itu di nilai Tuhan, itu nggak ada gunanya, yang kecil di mata Tuhan itu. Ya itulah suami saya ini kalau dikatakan kurang sangat bersyukur ya saudara. Puji Tuhan kalau kami sudah mempunyai berkat ya, sudah mempunyai rumah, itu semua berkat dari Tuhan. Tapi suami saya sehingga saat ini belum bersyukur. Selalu saya katakan, Pak, ini kan semua berkat dari Tuhan, ayo kita gereja. Tapi masih mengeraskan hati. Sulit sekali ngajak suami, biarlah Tuhan mengubah semua itu. Dan juga terima kasih buat firman yang selama saya imam-imam ibadah PA, saya sungguh sangat dikuatkan oleh firman yang sudah saya terima dan saya dengar. Terutama firman yang mengenai kulit ya, secara daging itu harus dimatikan. Apalagi saya dengar memang di hamba setempat ini sudah berulang kali menyampaikan itu mengenai kulit itu, daging itu harus dimatikan. Saya juga pribadi ada ya, tidak suka kepada si A, tapi itu saya mau belajar firman itu untuk kulit itu harus dimatikan. Apalagi lebih jelasnya waktu di Pansi itu ya, waktu Natal PHT, saya benar-benar tersentuh situ. Saya mau belajar itu ya Tuhan. Saya nggak mau menjadi manusia munafik. Saya mau belajar. Itulah firman yang benar-benar sangat saya renungkan. Juga sebagai selama mama ini, saya minta ampun sama Tuhan. Saya sering terlambat karena keadaannya. Tapi saya mau berjuang, saya nggak mau berjanji, tapi saya mau berjuang. Dan semuanya itu biarlah Tuhan yang tahu hati saya. Di kesempatan ini saya mau bernyanyi satu pujian. Suara saya tidak begitu bagus, tapi saya ini menyanyi lagu untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada waktunya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
menjadi berkat. Shalom. Ya, mungkin ada waktu yang singkat ini boleh dipergunakan. Ya. Ibu ini dulu ya, ibu ini dulu. Iya, ibu ini dulu. Maaf ya Kak, sebelum saya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup keluarga saya dan pribadi saya sendiri, saya menyapa Om Gembala dan Tante tempat ini dan juga Om Gembala dan Tante yang ada di Pasar 4 dan juga jemaat yang ada. Salam. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau saya boleh merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, saya boleh ya dari tahun yang lalu saya boleh lalui ya sampai hingga saat ini saya boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan kepada hidup saya. Ya, saya boleh banyak lalui cobaan, masalah, problema, ya, tantangan, tapi puji Tuhan ya membuat saya semakin kuat. Ya, itulah kesaksian saya yang pertama. Kedua, saya boleh bersaksi ya, pada bulan 11 saya boleh dapat ini ya, saya sangat diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang diutarakan oleh hambanya Bapak Gembala di sini, di tempat ini pada hari Minggu ya, tentang rendah hati dan direndahkan. Ya, selama sebulan ini saya boleh bergumul kepada Tuhan ya, bagaimana problema ya yang kuhadapi ya, di mana Tuhan izinkan saya punya problema ya. Mungkin udah ada yang tahu tapi sebagian belum ada yang tahu. Itulah yang memang Om Gembala terangkan firman itu ya. Itu sudah menjadi jawaban dari pergumulanku yang ada sebulan ini ya, dimana hamba Tuhan bilang seorang memang yang sudah mengerti firman itu, rendah hati itu sudah biasa ya. Saya juga belajar dengar-dengaran banyak firman, tapi satu saya ingin ngerjakan ya. Saya paham sebagai imam saya harus rendah hati, karena saya hamba. Kalau kata firman Tuhan yang diutarakan Gembala itu, hamba itu adalah ya pembantu ya. Saya boleh melakukan pribadi saya sebagai hamba ya, tetapi di saat kita sudah merendahkan hati, tetapi saat kita direndahkan memang sangat tidak terima ya. Itulah pergumulan saya sebulan ya. Ada yang merasa saya tertuduh ya, tertuding ya, bahwa saya melakukan yang saya tidak pernah lakukan ya. Waktu itu saya kok merasa ya hina kali ya, saya waktu merendahkan hati saya direndahkan rasanya ya. Tapi Tuhan ya inilah mungkin, tapi saya boleh waktu saya susah, banyak masalah, banyak problema ya, di saat itu tantangan banyak, problema banyak, tudingan itu ada padaku ya. Kalau ada aku lakukan itu ya aku boleh merasa malu atau kayak mana. Sebenarnya ada juga merasa pribadiku ya, ngapain ibadah, mungkin dipikir orang saya udah begini ya. Dengan tudingan itu saya mungkin begini ya. Tapi jujur di hadapan Tuhan, di hadapan Gembala, juga di hadapan jemaat, sama sekali tudingan itu saya tidak lakukan. Saya tidak ada melakukannya itu. Dan sehina-hinanya saya pun, sesusah-susahnya pun saya tidak akan melakukan. Saya tahu firman ya. Tapi itulah lewat firman semalam saya boleh berdamai dengan hati saya.
Saya boleh mengampuni orang yang menuding saya ya. Saya katakan, Tuhan tunjukkanlah kebenaran-Mu. Karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang hidup. Karena saya tahu Tuhan saya bukan Tuhan yang tuli. Tuhan yang saya miliki bukan Tuhan yang buta memandang saya. Sekali saya hina dipandang orang, tapi saya bukan berarti melakukan penghinaan seperti itu ya. Tapi puji Tuhan itu mungkin bukan dengan sengaja ya. Tapi firman itu begitu sangat memberkati pribadi saya ya. Saat firman saya pun menangis, ya Tuhan terima kasih. Inilah jawaban dari doa saya yang sebulan ini Tuhan. Ya, saat saya belajar merendahkan hati, saya direndahkan. Oh inilah Tuhan, mahkota-Mu, kemuliaan-Mu akan tiba bagi saya itu ya. Ya terima kasih buat hamba-Nya Bapak Gembala yang tepat ini. Begitu juga Bapak Gembala yang ada di Pasar 4. Dalam kelemahan, dalam kesusahan saya, ada firman yang selalu menguatkan saya ya. Terima kasih buat doa Om, Tante, doa jemaat juga yang ada di Sempak ini. Saya percaya doa-doa Bapak Ibu semua pasti menyertai saya, supaya saya sanggup menerima semua. Karena firman bilang, Bapak Gembala selalu mengatakan, selagi di dunia itu tantangan ada, saya pun tantangan itu biasa bagi saya ya. Karena selagi Tuhan masih menolong saya, menguatkan saya boleh kuat. Selagi saya ada di pihak yang kebenaran, saya boleh kuat dan tidak akan mundur ya. Kalau lewat tudingan itu saya sudah enggak gereja lah, udah saya kayak mana lah ya, saya malu. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan kebenaran itu. Terima kasih. Doa-doa saya, doa-doa Gembala, doa Tante, doa semuanya pasti ada jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa tetap doakan saya. Terima kasih. Ya, satu orang lagi. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam nikah keluarga kami, sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu Gembala beserta sidang jemaat semuanya. Shalom. Saya sangat bersyukur ya, saya sangat diberkati lewat pujian itu ya. Bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa lalui tahun demi tahun ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Hingga pada tahun 2020 ini kami masih bisa ada, itu karena kemurahan Tuhan. Yang sangat saya syukuri ya, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam nikah keluarga kami ya. Kalau kami sudah memasuki ya 7 tahun dalam pernikahan, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya tidak dapat berkata apa-apa, saya hanya bilang terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam pemeliharaanmu, dalam menikah rumah tangga kami ya. Hingga kami sudah memiliki 2 anak, itu semua karena penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ya. Baik di tahun 2020 ini ya, awal tahunnya sudah nampak bibit-bibit goncangan, tapi saya terus berdoa kepada Tuhan ya. Yang terutama pastinya yang digoncangnya itu dalam ekonomi ya, sudah pasti itu. Tapi saya terus berdoa, kalau Tuhan buka pasti ada waktunya. Itu yang saya terus doakan kepada Tuhan. Tidak mungkin ya Tuhan permalukan anaknya yang terus berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mempercayakan kami untuk sebagai pembantu pelayanan di Pasar 4, kami juga katakan itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Kalau dilihat dari kami ya, masih banyak kekurangan, cacat ya, masih jauh daripada Tuhan, tapi kami terus belajar untuk berserah diri kepada Tuhan ya. Kalau menurut pikirannya gak mungkin bisa dilalui tahun ini ya, apalagi mungkin hampir semua tahu ya, pekerjaan kami, suami saya hanya sebagai supir ojol ya,
tapi Tuhan selalu cukupkan. Tuhan tidak pernah permalukan. Apa yang menjadi kebutuhan kami selalu Tuhan cukupkan. Yang kedua, saya saksikan kalau dulu 3 bulan yang lalu ya, saya sempat berjualan ya. Saya memang mohon ampun di hadapan Tuhan ya. Saya jadikan tempat ibadah sebagai tempat berjualan. Memang Tuhan tidak izinkan ya, Tuhan tidak izinkan melalui sakit penyakit ya, sakit penyakit. Memang kalau secara jasmani jualan saya itu laris ya, karena saya berjualan itu secara online. Kalau dibilang memang selalu lumayan lah, puji Tuhan. Tapi selalu ada yang namanya itu kantong bocor ya. Kantong bocor, uangnya itu selalu habis untuk berobat, selalu habis untuk berobat. Sekalipun kami memiliki BPJS ya, kami memang memiliki BPJS, tapi kami tidak pernah gunakan itu. Karena anak kami si Aser ini belum memasuki BPJS. Selalu habis untuk berobat, selalu habis untuk berobat. Kami menelepon ke orang tua kami di kampung ya, sama cerita-cerita juga sama mama ya. Dibilang mama, tidak jauh gunung dikejar. Apa yang Tuhan cukupkan pada kalian hari ini. Kalau memang masih Tuhan percayakan hanya suami yang bekerja, pasti Tuhan cukupkan. Saya di situ ya memang mengeraskan hati ya, memang sudah lama suami bilang berhentilah. Enggak bisa kita jadikan tempat ibadah sebagai tempat berjualan, enggak bisa. Berhentilah. Saya memang masih mengeraskan hati ya. Tapi memang yang terakhir waktu anak saya Aser ya sakit di bulan 11. Di bulan 11 itu dia buang air kecil ya, satu hari hanya 2 kali. 24 jam itu hanya 2 kali buang air kecil. Sekali 14 jam sekali baru dia buang air kecil. Di situ kami pergi berobat ya. Pergi berobat sana sini, pergi berobat sana sini sampai kami pergi ke lab Tamrin ya. Cuman orang lab Tamrin enggak mau cek urin atau cek darah, enggak mau kalau tidak ada rekomendasi dari dokter. Mereka enggak berani ya. Kami hanya berdoa ya, berdoa. Kalau suami bilang enggak apa-apa itu. Tapi sebagai seorang ibu selalu ada kekhawatiran itu ya. Masa enggak buang air kecil dia? Kita aja yang dewasa kalau enggak buang air kecil pasti sakit ya, pasti sakit. Cuman udah kami bawa berobat memang ke Imelda. Di sininya di perutnya enggak ada kantongan air ya. Kalau enggak buang air kecil pastinya ini keras. Ini enggak ada kantongan air, ini enggak apa-apa Bu. Cuman kok enggak buang air kecil. Terus kami berdoa, kami menelepon kepada orang tua ya. Menelepon orang tua kami di kampung. Yang terutama kalian berdua harus berdamai dan berserah kepada Tuhan. Itu pesan orang tua kami dari kampung. Kami berdoa di situ ya. Kami panggil juga Bapak PDM beserta Ibu ke rumah ya. Kami berdoa malamnya itu. Puji Tuhan ya, setelah diurut juga sama Bapak PDM, setelah itu langsung keluar langsung buang air kecil ya, si Aser itu langsung buang air kecil. Hingga saat ini puji Tuhan sehat. Berarti pilihan yang terutama itu mengikut Tuhan. Itu yang saya pegang dalam hidup saya sekarang ya. Apapun itu pasti Tuhan cukupkan. Kalau memang belum waktunya Tuhan, belum Tuhan izinkan kami ya. Kalau kami sekarang memang yang kami pikirkan itu ingin memiliki rumah ya. Itu pergumulan berat kami. Karena selama 7 tahun kami sudah ke sana sini, mengontrak sana, mengontrak sini. Kerinduan hati Tuhan, tahun 2020 ini adalah menjadi tahun berkat buat keluarga kami. Itu yang kami rindukan ya. Tapi kami percaya campur tangan Tuhan pasti dan selalu tepat pada waktunya. Itu yang saya selalu syukuri kepada Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius, carilah, ketuklah, pasti Tuhan beri. Itu yang saya utamakan. Dan carilah dahulu kerajaan Allah, pasti Tuhan tambahkan berlimpah-limpah kepada keluarga kami. Di sini kami memohon doa kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini ya. Terus jangan bosan-bosannya untuk mendoakan kami beserta sidang jemaat yang ada di sini, baik di Pasar 4 juga ya. Terus doakan kami, jangan bosan-bosannya mendoakan kami biar nikah kami ini ya, nikah yang masih seumur jagung, biar Tuhan semakin kokohkan ya, biar jangan tergoncangkan, apalagi namanya masih muda, jiwa muda itu terkadang muncul ya. Tapi biar kami terus teguh ya, tetap teguh.
sekalipun banyak goncangan, problema, terutama dalam kehidupan ekonomi ya, pasti itu ya, tapi kami percaya Tuhan selalu cukupkan itu. Dan di sini juga ya, saya memohon maaf bila mana pastinya sebagai manusia kami, suami istri dan anak-anak kami ya, memohon maaf banyak kekeliruan, banyak kesalahan baik dari tingkah laku, ucapan kami memohon maaf. Dan ini menjadi kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya Tuhan turut campur tangan memberkati kita semuanya. Amin. Di tahun 2020 ini terus berjalan bersama Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri dulu. Kita mau bersuka cita sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Mari salam kanan kirimu, katakan selamat tahun baru. Bersyukur buat kasih Tuhan. Kau orang yang diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Haleluya. Dengan tepuk tangan pada Tuhan. Nyanyi dengan rasa syukur karena Tuhan baik bagi kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersih. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak. Ya baik. Amin. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Apa musik umat Tuhan naikkan pujian. Bersyukur. Bersyukurlah. Bahwasanya selamanya kasih setia. Amin. Sebab Dia baik. Sama-sama sekali lagi kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya
Dia yang baik dalam hidup kita. Korban khusus ya, baik. Korban khusus untuk pelayanan Tuhan tempat ini. Yesus terindah. Karena bagaimana harus kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan korban khusus kita kepada Tuhan. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Kembali naikkan pujian. Bagaimana harus ku ucapkan? Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Yesus terindah, firman-Mu aja. Keping-keping yang hancur berserakan, amin. Keping-keping yang hancur berserakan. Firman-Mu jadikan satu. Firman-Mu jadikan satu. Firman Tuhan menyatukan kita pada saat siang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Bagaimana harus kuucapkan rasa terima kasihku kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Bagaimana harus ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Bersama-sama katakan Yesus terindah. Haleluya. Yang
kami merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan secara pribadi kami yang hadir hari ini. Kami begitu diteguhkan dan pujian yang kami nyanyikan, dan kiranya semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Karena tujuan utama kami hadir di ibadah ini untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kepujian, kemuliaan selama-lamanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami.